Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha Allahi ta'ala wa limaqasidina wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan la muallif hadzal kitab. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Masih melanjutkan pembahasan, masih sama pada hadis yang kedua tentang larangan kita lari dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita lanjutkan lagi bahasanya yang kemarin tentang cerita seorang laki-laki di zaman Nabi Musa yang dimana jenazahnya di situ disia-siakan oleh masyarakat sekitarnya karena dikenal akan kefasikannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada santri IBS Darul Ulum yang tetap setia untuk mengikuti kajian online karena mungkin adanya pandemi yang berkepanjangan sehingga membatasi kita untuk bertatap muka, berta'allum di majelis IBS Darul Ulum Man 1 Kota Pekalongan. Semoga saja Allah tetap memberikan kesehatan kepada kita, tetap memberikan iman Islam kepada kita, agar senantiasa tetap dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan tetap dalam lindungannya, dan dijaga keimanan, keislaman kita sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Masih melanjutkan yang kemarin, bagi teman-teman yang punya kitab Ushuriyah bisa dibuka untuk bagian hadis yang kedua, melanjutkan cerita tentang seorang laki-laki yang hidup di masa Nabi Musa yang dimana jenazahnya disia-siakan oleh masyarakat sekitarnya karena dikenal kefasikannya. Tapi ternyata dalam pandangan Allah, orang laki-laki yang meninggal dalam keadaan tersia-sia oleh masyarakatnya, ternyata bagi Allah orang laki-laki tersebut merupakan waliyun min auliya'illahi ta'ala, salah satu wali kekasih dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ceritanya kok bisa di situ orang yang dikenal akan kefasikannya, orang yang dikenal akan keburukan perilakunya, tetapi di mata Allah termasuk orang yang baik, bahkan termasuk walinya Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita masih sampai pada kalimat min su'i a'malihi, ya. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi ya Musa sadaqa qaumuhu fima hakau anhu min su'i a'malihi. Bisa dicari kalau yang sudah punya kitabnya. Kalau yang belum, cukup didengarkan karena ini sebagai iktibar bagi kita, pelajaran bagi kita bagaimana begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala bahkan terhadap orang-orang yang ahli maksiat. Saya ulangi lagi, diceritakan bahwa orang laki-laki tersebut bisa mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah. Ternyata
ketika pada akhir hayatnya, pada akhir hidupnya, orang laki-laki tersebut walaupun selama hidupnya melakukan maksiat, tetapi pada akhir hayatnya orang laki-laki tersebut masih memohon kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah dengan adanya 3 hal. Ghairu annahu karena liyane sak temene rajul tasyaffa'a iku nyuwun pitulung sapa rajul. Jadi singkat cerita, ketika menghadapi kematian, orang laki-laki tersebut masih mengharapkan pertolongan dari Allah. Karena orang laki-laki tersebut tahu bahwa Allah sangat luas rahmatnya. Ghairu annahu karena liyane sak temene rajul tasyaffa'a iku nyuwun pitulung nyuwun syafaat sapa rajul ilayya maring ingsun inda wafatihi nalikane wafate rajul. Memohon pertolongan dengan apa? Bisalah sati asyain kelawan telu pira-pira suci-wici. Ada 3 permintaan, ada 3 permohonan, ada 3 doa yang dipanjatkan oleh orang laki-laki tersebut ketika hendak meninggal dunia. Lau sa'ala, Allah berfirman juga, lau sa'ala lamun padha nyuwun biha kelawan salasa minni krana ingsun jami'ul mudnibina sapa sakabehane pira-pira wong kang duweni dosa min khalqi saking makhluk ingsun la a'taituhu mangko yakti bakal paring sapa ingsun hu ing jami'ul mudnibin. Kata Allah, walaupun seluruh orang yang melakukan perbuatan dosa dari semua makhluk saya, jikalau meminta dengan 3 hal itu, niscaya saya akan penuhi. Fakaifa mongko halik kepriye la arhamahu ora paring rahmat sapa ingsun hu ing rajul. Wa qad sa'ala lan teman-teman nyuwun sapa rajul nafsahu kelawan awak dhewe ne rajul. Wa ana lan utawi ingsun arhamu iku dat kang luweh welas asih. Wa ana lan utawi ingsun arhamur rahimina iku dat kang paling welas asihe wong kang welas asih. Jarene Gusti Allah, bagaimana saya tidak akan memenuhi permintaan itu sedangkan saya adalah zat yang paling berbelas asih daripada yang lain. Terus Nabi Musa berkata, qala mangko ngendika Musa sapa Nabi Musa, ya Rabbi duh pangeran ingsun, wa malan iku apa asalah satu utawi kang telu. Kemudian Nabi Musa merasa kepo, merasa ingin tahu 3 hal apa yang menyebabkan orang laki-laki yang hidupnya dipenuhi dengan dosa, terus di situ Allah memberikan rahmatnya dengan adanya 3 hal itu. Wamalan iku apa salah satu utawi kang telu. Terus dijawab oleh Allah, qala mongko ngendika Allahu sinten Allah taala maha luhur sapa Allah. Kemudian pertanyaan dari Nabi Musa itu yang menanyakan 3 hal keistimewaan permintaan dari orang laki-laki tersebut. Kemudian dijawab oleh Allah. Lama danats mongko sumangsanane wis perek. Wafatuhu apa wafate rajul. Qala mongko ngucap sapa rajul. Ya Rabbi tuh pangeran ingsun. Anta utawi panjenengan ta'lamu iku ngudaneni sapa panjenengan mengetahui ngawruhi minni saking ingsun. Ini saat temene ingsun kuntu ana sapa ingsun artakibu iku ngelakoni sapa ingsun al ma'asiya ing pira-pira maksiat. Wa kuntu lan ana sapa ingsun akrahu iku geting sapa ingsun. Sengit, membenci. Wa kuntulan ana sapa ingsun akrahu iku geting sapa ingsun al maksiata ing maksiat fi qalbi ing dalam ati ingsun. Jawabannya seperti ini. Ternyata orang laki-laki yang di situ ketika
di akhir hayatnya masih memohon dengan adanya 3 hal. Yang pertama yaitu dalam hatinya itu dia mengakui bahwa Allah Maha mengetahui dengan apa-apa yang ia perbuat, dengan perbuatan maksiatnya, tetapi dalam hatinya sebenarnya orang laki-laki tersebut merasa tidak pas dengan perbuatan maksiat yang ia lakukan. Dia tidak ridho walaupun dia melakukan maksiat, tetapi dalam hatinya sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Kelihatannya melakukan maksiat, tetapi dalam hatinya itu berontak. Kok mengapa saya melakukan maksiat seperti ini? Ternyata itu salah satu yang membuat orang laki-laki tersebut mau mendapatkan ampunan dari Allah. Dalam hati kecilnya sebelumnya sebenarnya berontak. Lakin lan tetapi ini ijtama'a dadi kumpul fi salati khisalin ing dalam telu pira-pira perkara hatta irtakabtu sehingga nglakoni sapa ingsun al maksiata ing kemaksiatan. Dalam melakukan kemaksiatan itu sebenarnya dalam hatinya itu ada 3 hal yang menjadikan orang laki-laki itu berbuat maksiat. Fi qalbi ing dalem ati ingsun awaluha utawi kawitane telu hawa nafsu, suci iku hawa nafsu. Jadi 3 perkara yang membuat laki-laki itu terjerumus dalam kemaksiatan. Yang pertama adalah hawa nafsu. Terus warrafiqusu lan kanca kang ala. Mempunyai teman yang buruk itu bisa menjadi provokasi, bisa menjadi faktor bagi seseorang untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan kemaksiatan, untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan syariat. Yang pada dasarnya mungkin dalam hati kecilnya tidak ridho, berontak, akan tetapi karena pengaruh dari teman yang buruk, maka kadang orang terjerumus dalam kemaksiatan dikarenakan oleh adanya teman yang buruk. Terus yang ketiga yaitu wa iblisun la'natullah, lan anane iblis la'natullah. Yang ketiga adalah karena adanya bujukan dari iblis la'natullah. Jadi orang laki-laki tersebut dalam melakukan maksiat dipengaruhi oleh adanya 3 hal. Yang pertama yaitu hawa nafsu, terus yang kedua adalah teman yang buruk, terus yang ketiga adalah bujukan dari setan atau bujukan dari iblis. Walaupun dalam melakukan maksiat, tetapi orang laki-laki tersebut sebenarnya dalam hati kecilnya itu berontak dan tidak ridho karena dirinya telah melakukan kemaksiatan. Wa hadhihi lan utawi iki salah satu kang telu alqatani kang nyemplungake apa teluni ing ingsun fil maksiati ing dalam kemaksiatan. 3 hal inilah yang menjadikan saya terjerumus ke dalam kemaksiatan. Dalam pengakuan orang laki-laki tersebut, pengakuan penyesalan kepada Allah dalam di akhir hayatnya. Fa innaka mongko sak temene panjenengan ya Allah. Ta'lamu iku ngawruhi sapa panjenengan minni saking ingsun. Ma ing perkara aku lu kang ucap sapa ingsun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu, Engkau Maha mengetahui dari apa yang saya ucapkan, dari apa yang saya perbuat, dari dosa-dosa apa yang saya perbuat, karena dipengaruhi oleh 3 hal yaitu hawa nafsu, teman yang buruk, dan bujukan dari iblis. Faghfirli mongko nyuwun ngapura, mongko mugi-mugi ngapura sapa panjenengan li ing ingsun. Dari di situ laki-laki tersebut memohon ampunan kepada Allah di akhir hayatnya, pengakuan akan kemaksiatan yang ia perbuat. Itu yang pertama, yaitu 3 hal yang menjadikan turunnya rahmat Allah, turunnya ampunan Allah. Yang pertama yaitu pengakuan dari seorang laki-laki
bahwa melakukan kemaksiatan tetapi pada dasarnya dalam hatinya dia merasa berontak, dia merasa tidak ridho dengan kemaksiatan yang ia lakukan, karena sesungguhnya kemaksiatan yang ia lakukan itu sebenarnya adanya 3 faktor: hawa nafsu, teman yang buruk, dan bujukan dari iblis. Wasani atulan utawi kang kaping pindho. Perkara yang kedua yang menjadi permintaan dari orang laki-laki yang sudah diceritakan di atas di akhir hayatnya. Wasani atulan utawi kang kaping loro. Qala ngucap sapa rajul, ya Rabbi, duh pangeran ingsun, innaka sak temene panjenengan ta'lamu iku ngawruhi sapa panjenengan bi'ani kelawan sak temene ingsun irtakabal ma'asi nglakoni kemaksiatan. Wa kana lan ana maqami apa panggonan ingsun, apa tempat ingsun ma'al fusqati sumurtane wong-wong kang padha fasik. Gus, sudah berapa menit? Belum. Oh ya, masih separuh lagi. Masih panjang soalnya. Lanjut, maaf. Wasani atulan utawi kang kaping 3. Qala ngucap sapa rajul, ya Rabbi, duh pangeran ingsun, innaka sak temene panjenengan ta'lamu iku ngawruhi sapa panjenengan bi'ani kelawan sak temene ingsun irtakabal ma'asi ing nglakoni kemaksiatan. Wa kana lan ana apa maqami panggonan ingsun ma'al fusqati sartane pira-pira wong kang fasik. Ya Allah, sesungguhnya Engkau yang Maha Tahu bahwa saya melakukan kemaksiatan. Tempat saya selalu berkumpul dengan orang-orang fasik, orang-orang yang jauh dari jalan-Mu. Walakin lan tetapi ne ahabbu luweh demen sapa ingsun sahabatas sholihin ing ngancani pira-pira wong kang saleh. Pengakuan yang ketiga atau permohonan yang kedua dari orang laki-laki tersebut yaitu dia mengakui bahwa melakukan kemaksiatan dan tempatnya selalu berkumpul dengan orang-orang yang fasik, tetapi dalam hati kecilnya dia lebih suka bersama orang-orang yang soleh. Wa zuhduhum lam utawi zuhute soleh wal maqamu lan ngancani ma'hum sertane wong soleh. Karena ana ahabu iku luweh tak demeni ilayya maring ingsun minal fasiqina tinimbang kumpul marang wong kang fasik. Dia mengakui bahwa berkumpul bersama orang-orang soleh dia lebih suka sebenarnya daripada berkumpul dengan orang-orang yang fasik. Alasan yang kedua, Allah memberikan rahmat terhadap orang laki-laki tersebut, yaitu pengakuan pada dirinya meskipun dia selalu melakukan maksiat, meskipun selalu berkumpul terhadap orang-orang yang fasik, meskipun selalu bersama dengan orang-orang yang jauh dari rahmat Allah, tetapi dalam hati kecilnya dia sebenarnya lebih suka untuk berkumpul terhadap orang-orang soleh dan bermujalasah bareng terhadap orang-orang soleh. Dan perkumpulan terhadap orang soleh itu lebih ia sukai daripada di saat ia berkumpul dengan orang yang fasik. Itu permohonan atau pengakuan dari orang laki-laki di saat akhir hidupnya. Wasali satulan utawi kang kaping 3. Qala ngucap sapa rajul, ilahi duh pangeran ingsun, innaka sak temene panjenengan ta'lamu iku ngudani sapa panjenengan, ngawruhi sapa panjenengan, mengetahui sapa panjenengan minni tinimbang ingsun anas solehina sak temene wong kang soleh kanu iku ana sapa wong kang soleh ahabu iku luwih tak demeni ilayya maring ingsun minal fasiqina tinimbang golongane pira-pira wong kang fasik. Alasan yang ketiga yaitu pengakuan dari seorang laki-laki di mana bahwa orang-orang soleh lebih ia sukai
lebih ia cintai daripada orang-orang yang fasik. Walaupun sebenarnya dirinya adalah orang yang fasik, tetapi dalam hatinya dia lebih suka terhadap orang-orang soleh. Hatta lau istakbalani, hatta sehingga lau istakbalani lamun ngadepi ni ing ingsun rajulani sapa wong loro, salihun rupane wong soleh, wa talihun lan wong kang elek. Jikalau ada dua orang yang menghadap ke saya, satu orang soleh dan satu orang yang tidak soleh atau toleh, laqad damtu mengkondisiake sapa ingsun hajatas solihi ing kebutuhane wong soleh. Jikalau ada dua orang yang datang kepada saya, walaupun saya ini sebenarnya orang yang selalu berbuat maksiat, tetapi ketika ada orang datang berdua, satu orang soleh dan satu orang yang buruk perilakunya, niscaya saya akan dahulukan kebutuhan dari orang yang soleh, karena saya lebih suka terhadap orang yang soleh. 3 hal permohonan dari orang laki-laki yang di akhir hidupnya mengakui atau masih mengharapkan syafaat, mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang intinya 3 hal itu, yang pertama adalah orang laki-laki tersebut mengakui bahwa walaupun dia melakukan kemaksiatan, tetapi dalam hati kecilnya dia merasa berontak. Terus yang kedua adalah berkumpul bersama orang soleh ia lebih suka daripada berkumpul terhadap orang-orang yang fasik, walaupun dirinya sebenarnya selalu berkumpul dengan orang yang fasik. Yang ketiga adalah orang soleh lebih ia cintai daripada orang yang fasik. Jikalau di situ datang 2 orang, yang satu orang soleh dan yang satu orang toleh, maka ia dahulukan hajatnya orang soleh. Itu 3 hal yang menjadi alasan turunnya rahmat Allah terhadap orang laki-laki tersebut. Titik. Masih ada beberapa cerita lagi, masih ada lanjutan dari cerita ini. Qala ngucap fi riwayatin ing dalam suwijine riwayat Wahab bin Munabbah, dalam suatu riwayat Wahab bin Munabbah bercerita. Qala ngucap sapa rajul, ya Rabbi tuh pangeran ingsun, lau afauta lamun nyepura sapa panjenengan, wa ghafarta lan tegese ngapura sapa panjenengan. Tak ulangi. Qala ngucap sapa rajul. Dalam suatu riwayat ditambahkan dari Wahab bin Munabbah bahwa di situ orang laki-laki tersebut bermunajat kepada Allah di akhir hayatnya. Orang laki-laki tersebut berkata, ya Rabbi tu pangeran ingsun, lau afauta lamun nyepura sapa panjenengan ya Allah, wa ghafarta lan paring pangapura sinten panjenengan ya Allah, dunubi ing dosa-dosa ingsun, yafrahu mangko bakal ngerasa seneng aulia uka sapa pira-pira waline panjenengan, wa ambiya uka lan pira-pira nabine panjenengan, wa yahzunu lan dadi sebabe susah asyaitanu apa pira-pira syaitan, aduwi kang dadi mungsuh ingsun, wa aduwuka lan dadi musuh panjenengan. Dari Wahab bin Munabbah diceritakan bahwa di akhir hayatnya bahwa laki-laki tersebut menambahkan bahwa jikalau Allah mengampuni dosa-dosanya, niscaya itu akan membuat nabi-nabi Allah, niscaya akan membuat wali-wali Allah merasa senang karena Allah memberikan ampunan terhadap salah satu hambanya, dan setan menjadi sedih karena hamba Allah yang telah mendapatkan ampunan. Walau adab tanilan lamun nyekso panjenengan li ing ingsun bidunubi sebab pira-pira dosa ingsun, yafrahu mongko sebab dadi seneng asyaitanu apa syaitan. Ketika Allah menyiksa hambanya, maka niscaya setan akan merasa tambah bahagia
karena salah satu dari hamba Allah di situ disiksa. Yafrahu dadi seneng asyaitanu apa pira-pira setan wa awanuhu lan pira-pira golone setan. Wa yahzunu lan dadi susah al anbiya'u sapa pira-pira nabi wal auliya'u lan pira-pira kekasih Allah. Ketika ada salah satu hamba Allah yang di situ ternyata disiksa, maka itu akan menambah kesedihan bagi para nabi-nabi Allah. Akan menambah kesedihan bagi wali-wali Allah. Wa inni lan sak temene ingsun. A'lamu iku luweh wa inni lan sak temene ingsun. A'lamu iku ngerti sapa ingsun. Anna farahal awliyai sak temene bombonge pira-pira waline panjenengan ilaika maring panjenengan ahabu iku luweh den demeni min farahis syaitani tinimbang saking bombonge syaitan. Ya Allah, sesungguhnya saya tahu bahwa kebahagiaan wali-waline panjenengan, kebahagiaan kekasih-kekasihnya panjenengan lebih engkau cintai daripada setan yang merasa bahagia karena adanya hamba Allah yang disiksa. Faghfir mongko nyepura sapa panjenengan mugi faghfir mongko mugi ngapura sapa panjenengan li kedue ingsun, maka ampunilah saya ya Allah. Allahumma ya Allah innaka sa'tamane panjenengan ta'lamu iku ngudaneni sapa panjenengan minni saking ingsun. Ma ing perkara aku lu kang ngucap sapa ingsun, ya Allah sesungguhnya engkau maha mengetahui apa yang saya ucapkan. Farhamni mongko paring rahmat sapa panjenengan ni ing ingsun. Wa tajawazulan ngapura sapa panjenengan ani saking ingsun. Ya Allah, maka untuk itu ampunilah saya ya Allah dari apa yang saya ucapkan dan rahmatilah saya ya Allah dari apa-apa yang saya perbuat. Qala Allah Ta'ala, qala maka ngendika Allah sinten Gusti Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah. Farahim tu mongko bakal ngrahmati sapa ingsun Allahu ing rajul. Dengan 3 permintaan di atas Allah akhirnya memberikan rahmat dan memberikan ampunan terhadap orang laki-laki yang dimana akhir hidupnya memohon pertolongan dengan adanya 3 hal di atas. Wa tajawaz dulan nyapura sapa ingsun anhu saking rajul. Fa ini mongko sak temene ingsun. Kata Allah maka sesungguhnya saya raufun iku zat kang lemah lembut, rahimun tur kang zat welas asih. Allah berfirman sesungguhnya saya maha lemah lembut dan maha pengasih. Liman kedue wong akara kang ngakoni sapa wong bidzambi kelawan pira-pira dosa. Kata Allah, sesungguhnya saya maha pengasih dan maha penyayang terhadap orang-orang yang mengakui terhadap dosa yang pernah ia perbuat. Adanya pengakuan ini lebih bisa mendekatkan rahmatnya Allah turun terhadap kita. Ketika kita melakukan dosa, maka bersegeralah kita mengakui perbuatan dosa itu dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baina yadaya ing dalem ngarsane ingsun wa hadzalan utawi iki aqarra ngakoni sapa rajul mau bidzambi kelawan dosa fa ghafartu maka dadi sebab ngapura sapa ingsun lahu kedue rajul. Dengan adanya pengakuan ini Allah akhirnya memberikan ampunan terhadap orang laki-laki tersebut. Ya Musa, he Nabi Musa, if'al agawe sapa sira ma ing perkara amartuka kang wis perintah sapa ingsun ing panjenengan. Nabi Musa, lakukanlah apa yang saya perintahkan kepadamu. Fa ini mengko sak temene ingsun aghfiru wis ngapura sapa ingsun bihurmatihi kelawan sebab kemuliaane rajul mau liman marang wong shalla kang wis gelem nyolati sapa man ala janazatihi ing jenazahe rajul. Ya Allah, berikanlah kabar juga terhadap orang-orang yang mau mensolatkan dan mau mengurusi jenazah yang tadi telah disia-siakan oleh masyarakat sekitarnya.
Fa inni mongko sak temene ingsun aghfiru iku wis ngapura sapa ingsun bihurmatihi sebab kemuliaane rajul mau liman kedue wong sholat kang wis gelem nyolati sapa mana ala janazatihi ing atase jenazah rajul wa hadara lan gelem hadir sapa man dafnahu ing mendem rajul ing apa namanya mendem ki apa bukan mendem mabuk mendem apa ya ikut menguburkan lah kayak gitu ya, ikut menguburkan. Allah tidak hanya mengampuni orang laki-laki tersebut, bahkan Allah mengampuni terhadap orang-orang yang mau mengurusi dan mensolatkan dan bahkan menguburkannya. Itu cerita yang mendasari kita bahwa rahmat Allah itu sangatlah luas. Selalu kita harapkan, selalu kita harapkan ampunannya, selalu kita harapkan rahmat Allah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Selalu kita mendekatkan, selalu DP merengek terhadap ampunan Allah. Walaupun begitu banyaknya dosa yang kita lakukan, tetapi niscaya Allah, ampunan Allah lebih luas. Ampunan Allah, rahmat Allah lebih luas dari alam seisinya. Sudah berapa menit? Ya, mungkin cukup untuk kajian kali ini. Bagi yang punya kitab bisa dilihat nanti. Syukran katsir, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penjelasan, banyak kekurangan dalam memaknai kalimat per kalimat. Mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.